Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Al-Fadil, NPM 2306020139. Tempat tanggal lahir Pagatan 25 Agustus 2005. Alamat Komplek Bakti Lestari. Pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila sebagai ketentuan tertinggi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dioperasionalkan dalam bentuk hukum dan peraturan positif. Berikutnya pengertian menurut beberapa ahli. Pertama, sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. 2. Menurut teori hukum Hankalsen. Hankalsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan. Dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar atau Grundnorm. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem. Norma tersebut tidak lain dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan presupposed. Berikutnya teori Carlsen tentang hierarki norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiaski. Hans Nawiaski menegaskan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu kelompok pertama, norma fundamental negara. Kelompok kedua, aturan dasar negara dan juga aturan pokok negara. Kelompok 3, undang-undang formal. Kelompok 4, aturan pelaksana dan aturan otonom. Menurut Roislan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus di belakang ke seluruh hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kembali dipertegas dalam ketetapan MPR Not.
3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Tab MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis perundang-undangan. Ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. A. Menjadi Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting menjadikan Pancasila suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama negara-negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh, dan imparsial. B. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan undang-undang. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan undang-undang bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan peraturan. Mungkin begitu saja pendapat saya tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.